Welcome to my YouTube channel. Kemarin saya datang di acara launching official trailer dari Pasar Setan, guys. Nah, ini adalah sutradara sudah siapkah jajaran cast bersama kita? Ya. Dan para cast dari film Pasar Setan yang mulai memasuki arena bioskop untuk menonton launching official trailer dari Pasar Setan. Ada Kusnandar, Fantastis dan juga Fajar Gomez. Yes, ini dia teman-teman media, seluruh jajaran cast dan juga jajaran serius dari film Pasar Setan. Boleh di depan dulu semuanya untuk berfoto bersama. Ya, silakan. Mas Wisnu boleh bergabung di tengah-tengah, Mas Wisnu, silakan. Oke, baik. Mari tengah sekarang, tengah, depan dulu nih, tengah. Silakan, tengah. Di tengah. Pasar Setan. Pasar Setan. Oh, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Dari awal, aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen lihat setan. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun nggak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Hai teman-teman, kita udah sampai di pasar setan. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Apa yang sebenarnya terjadi sama teman-teman kamu, Tamar? Mereka mati. Tidak ada mayat, Pak Rahmat. Semua yang sudah masuk sana pasti hilang. Kalau gue bilang lu jadi setannya, lu jadi setannya. Iya, Farah. Cak, Matt, Cak. nggak ada sinyal, Fit. Ini kita nggak akan bisa keluar. Kunci pintunya belum. Kita balik lagi di sini. Gue di sini cuma pengen kerja, gue nggak mau ikut campur. Mari, Cak. Gak kesat kamu. Silakan Mbak Ania. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadirannya di acara ini. Kita baru aja melihat trailer untuk Pasar Setan ya. Mungkin kalau tadi menjawab pertanyaannya gitu, awal tahun pastinya semangat baru, tapi juga still the same old excitement juga gitu ya. Nah mungkin tadi pertanyaannya kan lebih kepada nuansa baru apa yang dibawa di tahun ini oleh IDN Media dan IDN Pictures, IDN Pictures gitu ya. Mungkin kalau aku bisa bilang sebetulnya adalah ya tadi ya, kalau kita lihat trailernya kita bisa lihat pastinya secara penyampaian cerita dan lain-lain ini adalah sesuatu yang pastinya juga sesuatu yang fresh dan baru yang kita bawakan gitu ya, dan filmmakers di sini juga tentunya dengan expertise mereka dan juga sentuhan-sentuhan dari semua aktor dan aktris yang terlibat, kita merasa bahwa project ini membawa tone baru dan juga sesuatu yang relevan tentunya dengan audience dari IDN Media dan IDN Pictures itu sendiri, yaitu milenial dan Gen Z. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Ania. Thank you Mbak Ania. Kita ke Mbak Susanti Dewi. Mbak Susanti Dewi ini menarik sekali setelah sukses dengan Inang dan juga Korin di 2024 menghadirkan Pasar Setan. Nah, dari Mas Santi sendiri sebagai produser yang ini disampaikan, dan apa yang berbeda dengan dua film horor dari IDN Pictures sebelumnya nih di Pasar Setan? Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Kali ini IDN Pictures kami kembali dengan Pasar Setan. Sebelumnya kami hadir sebagai perusahaan film baru dengan Inang dan Korin. Memang dari awal kami berkomitmen untuk selalu memberikan sentuhan lebih, mungkin dalam konteks segar gitu ya, mungkin dari cara penyampaian filmnya atau isu-isu atau cerita yang diangkat. Nah kali ini Pasar Setan berbedanya adalah kita mengangkat salah satu mitos yang sangat dekat dengan kita semua. Mitos apa itu? Mitos adanya Pasar Setan. Aku rasa mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah dengar dengan mitos Pasar Setan itu apa sih? Karena cerita ini juga terinspirasi dari kisah nyata. Dan kenapa kami memilih untuk membuat film cerita Pasar Setan ini? Karena kami melihat keberadaan atau apa ya,
cerita seputar mitos yang ada di gunung itu sangat menarik. Kenapa? Bukan hanya kepada teman-teman yang hobinya naik gunung, tapi kita juga sekarang mungkin di weekend atau apa, pasti kita akan mencari sebuah penyegaran, baik mungkin ke daerah-daerah yang lebih terbuka gitu. Dan itu dekat sekali sama kita, dan kami merasa mitos pasar setan ini perlu divisualkan gitu, karena banyak banget yang baik punya pengalaman langsung ataupun mendengar cerita dari pasar setan itu dari teman-temannya gitu. Jadi Ident Pictures kali ini mencoba menggambarkan mitos tersebut, dan juga bukan hanya mitos yang kami bawa, tapi dari sisi penceritaan. Makanya kami juga bekerja sama dengan Mas Wisnu di sini. Kami mencoba memberikan pendekatan penceritaan yang menarik. Yes, itu dia. Dan kursi sutradara seperti yang Mbak Setu bilang ada ngobrol gitu. Jadi aku lagi ngobrol sama Fajar Nugros, again karena komitmen kami pertama, kami ingin memberikan positive impact lah ya to the industry. Salah satunya apa? Pertama, kami ingin menciptakan film dengan cerita-cerita yang relevan kepada generasi Gen Z dan milenial, dan ada satu lagi yang lebih penting, kami ingin memberikan kesempatan kepada para filmmaker untuk bisa berkarya di industri film Indonesia yang kita tahu sedang sangat hangat gitu perkembangannya. Dan Mas Wisnu adalah salah satu filmmaker yang sudah tidak asing lagi buat kita, karena beliau juga sudah banyak karya-karyanya di sisi dokumenter. Nah, kali ini Ident Pictures hadir menjadi partner kolaborasi untuk bisa mewujudkan film panjang pertama dari Mas Wisnu. Wow. Ini adalah sebuah pengalaman yang seru banget. Yes. Gitu. Ya. Kebetulan saya lahir dan besar di kaki gunung Lawu. Dan kemudian ada satu mitos yang begitu kita rumah saya gitu. Ada sebuah hutan yang namanya Alas Gumitir yang sangat terkenal dengan salah satunya pasar setan gitu. Jadi itu hal yang sangat dekat gitu. Kemudian kita mendevelop ceritanya sampai kemudian menemukan cast ini dari screen test segala macam. Kita memilih aktor-aktor yang luar biasa ini, tepuk tangan buat teman-teman aktor. Dan yang pertama jelas adalah pertama kalinya saya bekerja sama dengan aktor-aktor yang sangat profesional dalam sebuah proyek yang besar. Dan ternyata kejutannya adalah mereka memberikan semua energinya untuk film ini tuh yang luar biasa. Yang saya berterima kasih banget buat teman-teman, bisa kita lihat trailernya. Ya. Luar biasa sekali kan acting mereka. Ya. Mari kita lihat filmnya nanti ya. Yes, lebih luar biasa dari lebih luar biasa lagi. Ya. Terima kasih Mas Wisnu dan boleh untuk jajaran sini ya. Sekarang kita akan ngobrol dengan teman-teman cast yang tadi di official trailer kita udah lihat nih bagaimana luar biasanya, dan tadi yang seperti Mas Wisnu bilang energinya diberikan semua untuk di film ini. Yang pertama mungkin langsung ke Audi Marisa. Audi, setelah beberapa lama cukup hiatus sebentar dari layar lebar dan akhirnya sekarang kembali bermain di film dan genre horor. Ini gimana pengalamannya dan akhirnya gimana untuk bisa mau terlibat di proyek ini? Kalian boleh spill ke teman-teman media, peran kamu tuh seperti apa di sini? Silakan. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Untuk pertama kali ditawarin film horor, memang aku sebelumnya tuh aku tuh penakut. Jadi untuk mengambil film horor itu kayak ada mikir-mikir gitu. Aduh, pasti ini syutingnya akan beneran di hutan atau di tempat yang horor gitu. Sempet sih untuk kayak agak mikir-mikir dulu sampai akhirnya ditelepon sama Kak Santi. Kayak, Cak gimana? Lo suka nggak sama ceritanya? Kayak gitu. Terus aku suka banget, tapi aku masih memilih, masih mikir kayak, aduh aku tuh penakut banget gitu. Cuman oke juga nggak sih penakut gitu main film horor kan, jadi horor takutnya natural kan. Yes. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku mencoba untuk aduh aku pengen punya pengalaman film horor karena aku nggak pernah sama sekali. Jadi ini project horor pertama aku, dan akhirnya aku memang menjadi pengalaman yang terhibur sih ya, karena ternyata nggak menakutkan itu selama syuting. Tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, karena beberapa teman-teman yang pernah syuting film horor pasti ada aja gitu kejadian aneh. Tapi untuk aku sendiri untungnya aman. Terus untuk karakter aku sendiri, aku berperan sebagai Tamara di sini, salah satu tim vlogger. Untuk karakternya, Tamara ini punya ambisi dan prinsip yang kuat. Dia juga pintar, dan pastinya dia tuh sosok yang berani gitu. Jadi dia akan melakukan apapun yang dia mau, dan itu pastinya hal yang benar gitu. Yes, itu dia Audi Marisa. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Roy Sungkono. Roy, boleh ceritakan karakter lu sendiri sebagai siapa dan gimana, dan serunya proses syuting kemarin bersama dengan teman-teman Pasar Setan gimana, Roy? Silakan. Selamat sore semuanya. Aku Roy Sungkono berperan sebagai Kevin. Karakter Kevin itu aku melihatnya lebih ke egois, money minded. Keseruan waktu syuting mungkin karena ini juga film horor yang udah lama nggak pernah aku syutingin lagi.
ketemu sama teman-teman di sini sih. Semua cast di sini jujur syuting Pasar Setan ini capek banget. Karena kita syuting di kaki Gunung Pangrango yang jarak untuk ke fasilitas umumnya juga jauh. Tapi teman-teman di sini sutradaranya Mas Wisnu semuanya ngasih energi yang positif, jadinya kita ngerjain semua kerasanya lebih ringan. Tapi sebenarnya lokasi syutingnya itu serem banget. Dan lokasi untuk di semua scene itu berat. Ada Roy, kejadian atau apa di selama proses syuting untuk Roy Sungkono? Kejadian yang paling nakutin adegan traveling gitu. Di situ kita harus bawa mobil, tapi di depan ada kamera dan jarak di antara hutan tuh cuma di satu mobil itu. Jadi kiri jurang ya? Kiri kanan tuh udah jurang. Jadi kalau misalnya kita udah lewat dari line-nya, ya udah, itu kamera jatuh kemana-mana. Dan kalau kita mau ngulang adegan sini tuh kita harus muter lagi yang jauh dan lama gitu. Jadi kita punya beban syuting harus satu kali selesai, kalau nggak puter balik lama lagi, dan kita harus lihat kanan kiri, kamera jangan sampai kena ke pohonnya, dan itu gelap banget. Wow, luar biasa. Terima kasih Roy Sungkono. Seruannya kita ke Pangeran. Pange, boleh Pange ceritakan kalau untuk seorang Pange gimana keseruan syutingnya, dan di sini karakternya Pange seperti apa? Karena ini challenge baru lagi kan untuk seorang Pange. Silakan. Sore semuanya. Sebenarnya udah dijawab sama Roy sama Audi sih beberapa. Tapi karakter aku di sini jadi Yunus. Karakter Yunus ini sebenarnya dia baik, dan dia juga dia videografer yang bekerja sama Kevin. Terus menurut aku Yunus ini orangnya nggak punya pendirian ya. Maksudnya kayak di satu sisi dia karena dia temennya Tamara juga, di satu sisi dia mikirin Tamara, cuman karena Kevin itu bosnya dia, jadi dia harus nurut sama Kevin gitu. Terus kalau kejadian syuting nggak ada sih, puji Tuhan alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian, paling cuman babi hutan aja. Yang itu lebih serem dari setan sih gitu kan. Jadi mendengar ada babi hutan pada saat babi hutan, ada babi hutan. Wow. Cuman nggak nampak babi hutannya, cuma dengar aja ada babi hutan. Gitu. Tapi suaranya dengar. Yakin nggak itu babi hutan atau menyerupai jadi suaranya doang? Enggak, suara babi hutan, dan beberapa juga Roy juga dengar ya. Udah lupa. Ya, Pangeran Latang, terima kasih Pangeran, thank you. Selanjutnya kita ke Cindy. Kalau Cindy karakternya di sini sebagai siapa dan gimana karakternya dan keseruan bareng mobil chemistry bareng teman-teman gimana? Silakan. Sebelumnya selamat sore semuanya dan terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kalau membahas keseruan mungkin tadi sedikit udah di spill dari beberapa cast sebelumnya. Cuma menurut aku bersyukur banget bisa gabung dalam project ini. Karena menurut aku cerita Pasar Setan sangat menarik. Kenapa? Karena pas awal screen test dan casting pun kan aku sempat nonton Inang ya, dan itu sempat disebut. Jadi kayak wah menarik nih, apa nih Pasar Setan begitu. Ini adalah project pertama Mas Ucing yang Mas Wisnu ya. Mas Wisnu. Kita panggilan sayangnya Mas panggilan Ucing. Saya, iya. Mas Wisnu Surya Pratama kan sudah veteran nih di dokumenter. Ini kayak gimana ya rasanya di direct sama orang yang terbiasa shoot dokumenter. Karena menurut aku apalagi di sini ada unsur found footage yang bikin itu tuh jadi lebih real, dan itu menurut aku adalah pembelajaran tersendiri. Nah, aku sendiri di sini berperan sebagai Caca. Caca tuh adalah tim member vlog dengan Kevin, dengan Tamara, dengan Yunus. Caca ini paling muda di sini. Kalau tadi dilihat Tamara lebih muncul di depan layar, Caca ini sebenarnya lebih di belakang layar. Cuma Caca nih menurut aku pribadi, Caca masih dalam proses mencari jati diri, dimana dia kayak masih punya satu impian yang dia kejar, yang sebenarnya dia punya halangan juga apa, tapi aku belum bisa cerita banyak. Cuma lebih ke arah situ, dia ingin mengejar mimpinya, gitu. Dan juga dia sebenarnya agak skeptis dan penasaran juga sih tentang mitos Pasar Setan ini gitu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk di sini aku berperan sebagai tokoh misterius aja sebenarnya. Emang dari dulu suka film horor dan kepengen main film horor, udah itu aja sih. Jadi ketika tawarin ini udah yes. Emang kamu tahu pernah nggak mau? Ya mau. Jadi tanpa Babi Bu, aku bersyukur banget sebenarnya bisa berada di project ini, main sama generasi muda yang energinya sungguh aur-auran banget gitu. Terus aku seneng banget gitu, dan I'm really proud with the result sama trailernya ini. Itu bagus banget, dan kayaknya kita semua udah gak sabar banget sih sebenarnya akhir bulan ini. Yes, terima kasih, thank you Bang. Dan untuk Michelle, Mas Kiki, Bang Tati, juga Mas Fajar Gomez ini kan perannya juga tadi udah dikasih di spill sedikit ya. Tapi gimana nih kalian mendalami karakter masing-masing di project ini? Silakan. Dari Michelle dulu, silakan. Halo semuanya, selamat sore. Aku Michelle Tahalea. Aku di sini berperan sebagai Rani, dia polisi seperti yang sudah dilihat. Rani ini
menurut aku dia tuh orang yang sangat ambisius, keras kepala. Dia sangat ambisi dalam karirnya, makanya ketika ada suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pasar Setan ini, dia menjadi ambisinya tuh muncul, dan dia orang yang selalu menjalankan semuanya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan protokol lah pokoknya. Itu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Michelle, thank you. Mas Kiki, kalau Mas Kiki? Ya, saya di sini juga berperan sebagai Pak Rahmat, polisi yang teman-teman bisa lihat di trailernya tadi, muka saya banyak banget. baru suara. Pak Rahmat ini sebenarnya anak buahnya dari beliau ini yang sudah lama bekerja di sebuah kantor polisi di sebuah desa di kaki gunung, yang sudah merasa punya zona nyaman di situ, sehingga suatu ketika ada bos baru datang mulai mengacak-acak tatanan yang udah yang penting ayam, damai, tentram segala macam. Kemudian datang bos baru yang penuh dengan ambisi dan protokoler yang harus jelas, itu sebenarnya cukup mengganggu dengan sama Pak Rahmat sih. Tapi karena lama-lama Pak Rahmat berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah kemajuan besar, tapi tidak tahu kemajuan besar ini akan menjadi hal yang baik atau hal yang buruk. Semua nanti terjawab di tanggal 29 Februari. Betul. Oke, terima kasih Mas Kiki. Mas Fajar, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Fajar Gomes, di sini berperan sebagai polisi juga, polisi Juni. Yang dimana saya punya kepalanya adalah Mas Kiki dan Michelle. Ya, sebagai seorang polisi saya cuma nurut-nurut aja. Yang jelas di film ini, ini pertama kalinya saya emang syuting film hantu yang benar-benar apa ya, tempatnya tuh emang serem banget. Rumah ini serem banget. Dan emang di gunung juga ya. Jadi saya sampai bingung mau ngomong apa. Keluarin. Nggak bisa dikeluarin, Pak. Intinya saya senang banget bisa bekerja sama di sini sama teman-teman, sama Roy, sama Audi dan teman-teman lainnya. Gitu. Siap, terima kasih Mas Fajar Gomes. Bapak Tatis terakhir silakan, boleh dijelaskan ke teman-teman media ini karakternya, silakan. Selamat sore semuanya, saya Fang Tatis. Di sini saya berperan sebagai Ayu, yaitu sebagai polisi juga. Kebetulan bawahannya Ibu Rani. Jadi di sini karakternya Ayu itu adalah sangat determinasi tinggi banget untuk menjalankan pekerjaannya, sangatlah patuh dengan peraturan, tapi dia pun juga pengen explore, pengen banget nanti role modelnya adalah menjadi Ibu Rani kejadiannya. Terus untuk pengalaman di film ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, karena it's the making of the movie itself is super challenging. Persiapannya juga nggak main-main, dilatih actingnya semuanya, aduh dari pagi sampai malam, bener-bener dari nangis ketawa semua. Jadi I'm really grateful to be a part of this movie dan juga di IDN Pictures, dan udah intinya 29 Februari. Oke. Harus. Scene selanjutnya, scene selanjutnya itu lumayan berat gitu. Jadi aku keluar bengong-bengong di hutan sambil harus ini gimana ya, harus ini sini gini ya, maksudnya kayak gini. Tiba-tiba ada suara, maksudnya kayak suara. Nah, aku tuh kurang tahu kadang ini tuh suaranya suara binatang apa-apa. Cuman dia tuh suara kayak gitu loh, kayak ketawa tapi tinggi gitu, tapi dia kayak ngeledek gitu. Pertama kali dengar, ini binatang kali ya. Nah, tapi setiap kali kalau kita lagi tenang, dia tuh baru bunyi, baru kayak ada suaranya. Dan itu suaranya tuh sekitar 2 kali, 3 kali, dan selalu pas kita lagi tenang. Nah, pas udah ketiga kalinya, ini kayak nggak bener deh. Dia kayak ngasih tahu, gue di sini. Gitu. Abis itu langsung nanya lah sama Audi, sama Cindy. Kalian dengar gak sih? Enggak dengar apa-apa kok. Oh, oke. Berarti ini salah dengar atau emang aku doang yang dengar gitu. Belakang balik ada kru yang ngasih tahu, lu denger ya tadi ya? Iya, gue denger. Gue juga nanya sama kru yang lain, tapi nggak ada yang denger. Emang di belakang nggak ada orang? Nggak ada sama sekali. Wah. Habis itu langsung, oke, kita rembukan di dalam tenda aja bertiga ya. Jangan di luar sendiri ya. Jangan terlalu into karakter hari ini kayaknya. Oke gitu ya. Kalau Pangeran ada nggak? Tadi doang, tadi suaranya ada. Mas Adi silakan. Aku nambahin sedikit pengalamanku ya. Jadi waktu lagi di lokasi, jadi lokasinya ini memang lumayan challenging karena benar-benar di gunung dan itu dingin sekali. Jadi sebenarnya aku juga apresiasi ya untuk para pekerja film, baik aktor, baik sutradara dan semua kru, karena membuat film itu sangat-sangat sebuah komitmen kerja yang sangat nyata gitu. Jadi apalagi dalam konteks kita bikin horor, film horor, itu sudah pasti kita syutingnya kan malam. Jadi callingan itu dimulai bisa jadi sore sampai pagi, dan di gunung itu dingin banget, kayaknya minus atau pokoknya 12 ya. Aku udah pakai berlapis-lapis. Nah, satu waktu aku ingat banget, aku lagi di lokasi, terus lagi persiapan next scene.
Nah kan setiap kita syuting kan kita ada tim yang memang bertanggung jawab atas asap ya. Aku tahu tuh kita ada tim asap. Tapi pas ini satu waktu pas mau take, tahu-tahu ini putih semua, asap semua, dan kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku langsung bilang sama Mas Wisnu, Mas ini kok asapnya kayak gini sih, kamu kan nggak kelihatan apa-apa. Ini kebanyakan asapnya, aku bilang gitu kan. Saya bilang gini, bentar lagi lampu mati. mati nih. Astagfirullahaladzim. Mas, iya, Mas, itu nggak ada yang pegang. Nggak ada yang pegang. Oke, ini balik terus jadi asap tadi terus. Jadi aku bilang, Mas ini kayaknya asapnya kebanyakan karena bener-bener kita nggak bisa ngeliat apa-apa dan itu dingin sekali. Kata Mas Wisnu, Mbak itu kabut bukan asap yang kita buat. Oh oke, asli itu nggak kelihatan, semua putih. Jadi itu pengalaman sangat menarik ya untukku gitu. Jadi ya aku berhenti. Karena tadi lampu juga ikut-ikutan suasananya yang hidup sendiri nih. Mau nambahin dikit. Silakan Mas. Jadi sebenarnya teman-teman aktor kan kita bekerja selain ketika teman-teman aktor action, tapi kita juga bekerja di luar itu kan. Iya. Menentukan lokasi itu adalah tantangan tersendiri karena kita berada di tengah hutan yang bersebelahan dengan habitat binatang liar. Iya. Jadi ada beberapa titik lokasi itu yang sengaja kita pilih, kemudian yang aktor-aktor nggak tahu. Saya pilih, oh ini sarangnya ular kobra di sebelah sini. Oh begitu ada satu adegan yang mereka harus melewati itu. Sebelum mereka datang ke tempat itu, saya, Dipi, dan tim lokasi dan semuanya ngecek dulu. Kita cari, oh ternyata ini ada titik yang sudah kita tentukan. Ternyata di situ begitu dibuka batunya ada sarangnya kobra. Kobra kita tutup lagi. Terus habis itu ya udah kita cari lagi yang aman. Dan kita didampingi oleh ranger untuk itu dari di gunung itu ya Mas. Nah, dan kemudian pilihan kemudian di kaki gunung Pangrango karena saya takut syuting di Gunung Salak. Banget maksudnya. Itu jelas, saya takut banget. Tapi kemudian beberapa minggu yang lalu saya kaget. Kenapa? Karena jalur yang kita ambil itu adalah jalur ziarah. Wow. Dan ada 13 orang yang hilang. Yang hilang kemarin tetap mendaki, hilang nggak dapat sinyal, ngabarin. Jadi ya itu yang untungnya ketika kita syuting tidak terjadi apa-apa. Tapi memang tantangannya di tempat itu adalah kita berbatasan dengan hal yang bisa kita lihat, bisa kita antisipasi, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan yang akhirnya juga kita antisipasi dengan beberapa. Wow, tepuk tangan dong, nih luar biasa. Nah, baru itu memperkenalkan dengan pasar setan ya, ini sangat luar biasa. Baru tahu ya, teman-teman. Pada sore hari ini sangatlah penting bagi kami untuk bisa menyuarakan karya terbaru kami yang akan tayang 29 Februari nanti. Mohon dukungannya dan ya kami berharap film Pasar Setan ini bisa menambah kasanah perfilman Indonesia karena kita tahu film horor adalah salah satu genre film yang memang kita sukai karena sangat dekat gitu ya dengan culture kita, dengan banyaknya cerita-cerita kita. Dan Aiden Pictures di sini kami telah berusaha untuk membuat sebuah cerita horor yang terinspirasi dari kisah nyata yang sangat-sangat menarik dan kami harapkan ini bisa menambah warna dari film horor yang ada sekarang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman, kita berfoto yang di depan. Yuk, saksikan reviewnya di TikTok dan Instagram @reviewfilmupdate. Oke, nggak ada pertanyaan, terima kasih. Silakan teman-teman, dimulai dari sekarang. Ya ampun. Ya menyenangkan sih apalagi untuk setan ini pertama aku masukan enggak juga sih, enggak juga ya. Ini aja. Wah, itu pengalamannya benar-benar very challenging, sangat challenging karena benar-benar setnya tuh real, benar-benar di alam terbuka. Terus kita nggak pernah tahu apa yang keluar misalnya gitu, kita nggak bisa antisipasi apapun kan. Jadi benar-benar harus play along with apapun yang kita dapat di sana gitu. Tapi karena kita untungnya kita berempat ini selalu bareng pas syuting, jadi walaupun kita
capek, takut atau apa? Nggak berasa capek lah ya. Gue sih capek sih. Aku juga capek. Capek sih. Kalau tadi ketawa lah. Sebenarnya kalau kita mau nambahin yang Iya. lebih menantang lagi adalah mereka berempat. Iya. Karena di hutan tuh nggak banyak sebenarnya. Iya, iya. Karena kita lebih banyak di kantor polisinya. Gitu. Jadi kalau mau kasih jempol tuh mereka berempat. Iya. Karena kita ngerasain di hutan sebentar aja udah kayak, nyerah. waduh ini kok gini banget gitu ya. Capek, dingin. Gelap, Iya, dingin, segala macam. Ternyata mereka syutingnya di hutan terus nih gitu. Weh. Iya, kayak dingin banget. Terus selalu malam. Jadi tuh kayak lampunya juga seadanya. Terus ya itu. Iya, medannya juga. Wah itu kalau hujan, licinnya, wah, biasa banget itu segala efek yang kita berikan. Tapi, suka naik gunung nggak kita? Saya terakhir naik gunung sehari. Aku bukan tipe yang suka naik gunung, tapi aku suka sekali menikmati scenery gunung. Tapi bukan yang ambisi, oh gue harus naik gunung nih segala macam. Kebetulan kakakku itu suka sekali naik gunung, dan begitu dia tahu ada film ini, dia iya ada kita kayak gini gitu. Jadi aku juga dan pengen sih sebenarnya nyobain naik gunung. Enggak sih setelah ada ini. Nggak harus ada, thank you. Alhamdulillah nggak ada, karena aku itu sangat percaya ketika kita memasuki sesuatu profesi yang baru, kita aku pasti permisi karena kita tuh tahu kita hidup di sini nggak kita doang gitu, jadi kita ya suwon gitu suwon kok iya suwon lah gitu ya Pak. Ya kalau gue sih pengalaman mengerikannya ada ya. Jadi pada saat kita di set polisi itu kan ada beberapa teman yang juga break, next shot gitu. Ada salah satu polisi nanya saya sama Bu jam ini datang gitu. Pak, Bapak tugas mana? Oh jadi ya berarti akting kita bagus banget nih. Jalan juga, sononya aja yang kurang. Lebih banyak cerita serunya sih gitu. Alhamdulillah aman. Michelle, kamu terpilih itu atas rekomendasinya Roy atau kita castingnya berbeda timeline gitu loh, kayak aku juga sebenarnya nggak tahu dia udah casting si film ini, habis itu entah lagi di mana dengan dia, terus habis itu baru aku diajak juga kayak gitu. Menurut aku sih ya. Partnya apa ya? Ya senang sih bisa kayak diskusi buat ceritanya, untuk kayak karakternya, untuk ya malapas. Suasananya gila. Oke, cukup? Oke. Oh, Oke semuanya, jangan lupa nonton Pasar Setan di bioskop kesayangan Anda di tanggal 29 Februari 2024. Oke. Alasannya karena ceritanya menurut aku ini karena pasar setan. Teman-teman aku suka naik ke gunung, mereka suka ngomong pasar setan. Kalau sini Kalau aku soalnya memang horor Indonesia kan banyak banget ya. Jadi pas kita pilih untuk bergabung dalamnya, saya cerita benar aku suka. Jadi gitu di aku suka ini pictures juga yang maksudnya sebelumnya sudah terbukti kualitasnya seperti apa, dan juga yang penting kan kebetulan Pak Wisnu ya. Jadi kayak penasaran aja kayak dia baru Pak Cik. Tapi kalian sendiri pas pertama kali ditawarin kerjasama itu syutingnya di Gunung Pangrango nih, kan yang banyak orang tahu kan salah satu lokasi yang itu seperti apa sih, mungkin ada ragu atau seperti apa gitu? Aku karena basicnya takut ya, maksudnya tapi seumur hidup aku nggak pernah ngeliat setan sih, cuman maksudnya karena itu karena alam jadi kayak kita menghormati aja, dan udah pasti sebelum kita melakukan kegiatan kita pasti bawa dalam doa gitu. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah ngerasain setan di situ. Kalau kita mungkin karena case-nya juga seru banget, jadi ketika syuting tuh kayak gini bawaannya. Dan kita bercanda juga nggak ada. Cuma kita berusaha jaga juga dan respect sama tempatnya sih.
Tapi sebenarnya kalian berdua percaya nggak sih? Kita yang mistis atau dengan percaya keadaan? Percaya. Aku percaya bilang. Saya sorry. Percaya nggak sih dengan adanya hal mistis atau dengan Kalau aku dari dulu jawab dulu. Kalau aku untuk mungkin secara general hantu ada atau tidaknya ya, kalau aku pribadi karena aku percaya ada sesuatu yang memang di luar kita, karena aku percaya Tuhan, ada Tuhan pasti ada sesuatu yang lain ya, jadi kita sendiri sesuatu Tuhan. Jadi aku itu stand aku, cuma kalau misalnya mitosnya sendiri aku sendiri pribadi belum pernah lihat sih, cuman kita pas lagi persiapan kita gali aja apa sih persiapan ini. Kalau dari aku sih kalau kita percaya kita akan lihat, kalau kita nggak percaya kita nggak akan lihat. Aku sih selalu taruh di mindset aku. Jadi selama aku nggak percaya kayaknya nggak lihat, Kenapa nggak yakin? nggak lihat tapi nggak lihat. Makanya tadi sempat mention babi hutan juga, itu gimana sih? Dia tuh dengar aku cuma Jadi tunjukin gimana sih? Ya kayak suara babi hutan aja sih. Jadi pas kita lagi syuting, lagi sepi, ada suara apa? Babi hutan, pokoknya kita lagi suara babi hutan, terus udah gitu orang sound kita juga sampai dengar sampai cut juga gara-gara ada babi hutan. Kita nggak mungkin bukan ada truk ya, makanya bukan. Iya, just kayak udah cuman aku sih nggak ngeliat babi hutan, cuma karena kan di balik itu semua kan ada kru kan, ada kru asap, ada kru apa, jadi mungkin udah kayak mereka juga masih takut sama asap lah. Cuman serem aja gitu kan kalau misalnya gerang-gerang gitu lah. Kalian berapa lama sih mungkin kalian berapa lama sih di gunungnya sendiri dan sekitar buat titik berapa lama sih? Kalau di gunungnya sendiri ya, dan nyampe 17 harinya sih, itu benar-benar nggak turun dari gunung. Oh turun. Kita ada, tapi kita nginep juga penginapan di sekitar situ yang kayak jaraknya 40 menit dari gunung, karena emang nggak ada penginapan yang cukup memadai ya, yang dekat-dekat gunung. Dan kalau kalian berdua ini sekarang masih belum dari zona nyaman, karena sebenarnya penginapan kalau buat aku keluar dari zona nyaman karena ini pertama kali horor aku juga. Terus di sini aku merasakan memang lebih menantang karena kita harus main nafas ya. Gitu yang sebelumnya sih aku belum pernah. Jadi ini cukup menantang buat aku. Kalau buat aku semua peran yang bukan diri aku itu adalah satu kata. Cuma ternyata horor tuh punya standarnya sendiri yang kayak apalagi di sini ceritanya tuh emosi tuh benar-benar kelihatan sini. Jadi untuk menjaga kontinuitas emosi itu yang menurut aku sangat sulit. Pangeran, tapi kamu orangnya penakut atau enggak? Penakutnya paling penakut dari tadi kan? Nggak sih, biasa aja. Saya berani penakut. penakut berani. Tapi kita bakal coba lagi kasih nanti nextnya gitu. Detik kehidupan ini nanti bakal coba lagi kasih kan tadi keluar dari zona nyaman dan sangat ekstrim gitu. Pengen coba lagi. sebagai tonton kan kalian masih kesibukan yang padat gitu ya. Jadi gimana cara kalian untuk menyebar banyak kemampuan kalau pribadi menurut aku semua pekerjaan itu mau dari aktor atau di film atau media semua juga punya kesibukan. Aku yakin kakak-kakak juga mungkin jauh lebih sibuk dari aku gitu. Jadi ya menurut aku kita lakukan sih. Aku tadi kan kakaknya nyebutnya di luar zona nyaman. Boleh cerita kalau yang spesifik main gambar boleh diceritakan lebih spesifik ya yang kalian rasa selalu syuting. Kalau gue sih aku horor lebih karena kalau misalnya semua genre itu menurut aku kita main emosi kita sangat digali lah dan sangat train. Tapi kalau misalnya horornya ada another level which is kayak fisiknya itu loh. Jadi kayak kalau misalnya drama mungkin emosi di dalam semua nih. Sedangkan kalau misalnya di horor tuh harus kita keluarin juga melalui bahasa tubuh kita. Gitu intinya. Karena sama, masa ada sedikit perbedaan gitu. Perbedaannya di nafas. Maksudnya kalau di terus juga dari setnya kayak mendukung banget karena udah pasti serem ya. Cuman lebih menantangnya karena ini juga sih kayak tadi nafas, set sama menurut aku lebih intens pressure gitu, kayak benar-benar intens aja gitu. Tegang. Tapi kalau lagi sendiri kalau karena ceritanya bagus karena kan horor banyak banget tentang itu salah satu yang ceritanya bagus gitu. Tadi dibilangnya syuting kan berat, kalau buat kalian yang paling berat
Gunung. Oh, personal. Lagi-lagi dulu aku juga sama. Jadi kalau aku buat peran aku sendiri, menurut kan tadi seperti aku cerita sedikit dia punya satu impian nih. Ada satu titik di mana karakter ini harus memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Itu menurut aku emosinya harus pas aja gitu. Udah gitu ditambah lagi di syutingnya kita banyak kan pagi-hari dini hari harus dilawan lagi dengan capek, ngantuk, fisik itu teman-temannya sampai emosi. Jadi buat aku itu yang paling sulit, emosi yang dibutuhkan karakter di waktu yang di arc yang tepat gitu. Aku nggak sama. Karakternya beda. Tapi nggak boleh ini spill karena sebenarnya Anda harus pakai kayak latex gitu buat darah-darah kulit lah. Kita harus pakai itu. Harus pakai itu. Terus juga ada beberapa sini kayak lari udah pasti karena jalan sempit dan aku harus pegang kamera juga karena di sini peran aku kan ada yang megang apa namanya? Apa namanya ini? Yang kotak kecil. GoPro harus pegang GoPro terus kita kayak aku harus gimana pun caranya sebenarnya bikin natural mungkin cuman gimana pun caranya biar orang bisa tetap enak gitu nontonnya. Aku juga sebenarnya ke pressure itu sih pressure dan aduh gimana ya nanti ini kan bakal ditayang di layar besar ya itu kan ada pressure tersendiri buat aku. Ya, apalagi salah satu tentang unsur film footage itu kan menjaga kestabilan tapi jangan terlalu stabil juga sampai itu bukan jadi nggak jadi natural ya. Kalau terlalu tinggi juga penonton nggak nyaman. Jadi aku harus menjaga itu gimana pun caranya aku harus menjaga itu karena ini kecil banget ruangannya ini kayak dalam kecil. Iya terus dia takut bocor kan soalnya kita syuting sendiri lagi juga. Dan ada kru tadi di Nah di film ini kan ada peran yang kayak gitu untuk tokoh yang paling memerankan untuk tokoh yang lain aku nggak ada sih makan apa adanya tapi yang kalau aku tuh paling kalau kayak gitu makannya cuma tetap kayak sate ayam atau kayak bakar itu nggak mau ribet. Jadi karena berduaan fisik untuk yang itu mungkin persiapannya sama kalau dia mungkin memang olahraga kan, kalau aku diet sih sebenarnya enggak sih, cuma lebih ke endurance aja kali ya, kan kita juga persiapan kita tuh lebih lama dari syuting kita, jadi selama persiapan kita juga ada olah tubuh, jadi itu juga mempersiapkan kecil-kecil dari sana sih, kita juga dihimbau sama pihak media untuk olahraga sendiri, tapi kalau di Medan sendiri sebenarnya dengan kita ke WC aja bolak-balik tuh udah olahraga, gitu. Karena benar-benar jauh, licin, susah lah, begitu udaranya dingin, jadi kita bawaannya pengen WC terus gitu. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Jangan lupa nonton Pasar Setan 29 Februari di bioskop kesayangan Anda. Lingkungan. Terus yang kedua itu kita harus menjaga kenyamanan mereka dan keamanan kita. Karena kan binatang itu tidak Ya pasti bisa banget ya udah lama juga nggak syuting apalagi adalah proyek yang namanya juga untuk horor jadi benar-benar kayak sangat-sangat penasaran sih apakah sama dengan proyek sebelumnya yang biasanya drama dan sebagainya ternyata trailernya beda banget nih dari Oke, siap. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk foto lagi. Saya akan mempersilakan untuk seluruh jajar